Kita kabinet depan. Itu laporan kakit. Bapak. Kami silakan untuk pembacaan ayat suci Al-Quran secara murotal oleh Bapak Marwan MPD. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bacakan surat Luqman 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmana al-hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في السماوات الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغض
واغضض من صوتك إن أنت والأصوات لصوت الحمير. Nanti ada petunjuk dengan pesat ya. Kita lanjutkan acara selanjutnya, mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Saiful Anwar MPDI, Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 1 Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir. Peserta apel dipersilahkan duduk di tempat masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu? Sekali lagi saya ulangi biar lebih semangat di pagi hari ini, di pagi Jumat Barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Yang sama-sama kami muliakan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau beserta jajarannya, yang terhormat seluruh peserta yang hadir, yang pada pagi hari ini sama-sama kita menggunakan Zoom meeting virtual, serta hadirin jemaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu banyak memberikan kita kenikmatan. Mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah terlepas walaupun satu detik untuk memberikan kenikmatan kepada kita. Dan pada hari ini alhamdulillah kita dipertemukan dalam satu untayan silaturahim, mengadakan satu acara tausiah bersama-sama untuk talabul ilmi, di mana Bapak dengan Ana dengan saya di sini sangat jauh, tetapi inilah kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya engkau ingin menghitung nikmatku, kata Allah, maka sungguh kita tidak bisa menghitungnya. Pada saat kita sadar ternyata begitu banyak kenikmatan demi kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, maka timbul rasa, ya Allah, hari ini aku masih bisa memandang dengan pandangan mataku. Hari ini ya Allah aku masih bisa mendengar dengan pendengaran telingaku. Hari ini aku masih bisa mencium dengan penciuman hidungku.
Kalau kita tahu jemaah dirahmati Allah, di saat Allah Subhanahu wa taala mulai tarik kenikmatan, kalau kemarin kita cerita tentang maaf corona, maka banyak orang-orang yang memiliki penciuman hilang. Maka pada saat penciuman hilang ini, maka mereka sadar, ya Allah, ternyata betapa penting penciuman ini. Orang yang kena corona jangankan makanan, bau minyak harum, bahkan sesuatu yang tidak harus dicium, tidak enak, akan tidak tercium olehnya. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah, orang yang pada saat diberikan dan menyadari kenikmatan itu diberikan Allah Subhanahu wa taala pada dirinya, maka kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Maka di saat ia mensyukuri kenikmatan itu datang dari Allah dan dia menyadari dia mendapatkan kenikmatan itu, maka dia mensyukurinya. Maka hati-hati orang yang mendapatkan kesyukuran kenikmatan ini, di saat ia mensyukurinya kata Allah, Allah akan tambah dan tambah kenikmatan itu baginya. Tetapi hati-hati, wala in kafartum, barang siapa yang kafir, yang kufur, yang tidak mau mensyukuri atas apa yang diberikan Allah, dia tidak berterima kasih atas apa kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada dirinya. Dia merasa pandangan mata ini biasa aja. Pendengaran telinga biasa aja, memang sudah tiap hari mendengar. Penciuman biasa saja. Maka dia merasakan kebiasaan itu adalah suatu hal yang bukan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kafir dia, tidak berterima kasih dia. Inna adzabil syadid. Maka tunggu kata Allah, azabku sangat pedih. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah. Hari ini kita berkumpul dan bertatap muka dalam virtual ini adalah dalam kajian memperingati peringatan Maulidun Nabi Muhammad SAW. Di mana jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala turunkan Rasulullah SAW ke muka bumi tentu punya tujuan, punya maksud. Maka setiap apa yang diciptakan Allah di muka bumi ini itu memiliki tujuan, tidak ada tidak gitu. Allah Subhanahu wa taala ciptakan gunung, maka gunung sebagai pasak bumi. Allah Subhanahu wa taala berikan lautan, Allah Subhanahu wa taala jadikan daratan, bahkan makhluk yang ada di dalamnya juga punya tujuan untuk diberikan kepada kehidupan. Begitupun dengan kita manusia. Di saat kita menciptakan namanya pena, punya tujuan. Diciptakan pendidikan punya tujuan. Semua yang kita buat adalah punya tujuan. Maka Rasulullah SAW oleh Allah Subhanahu wa taala diutus ke muka bumi. Allah Subhanahu wa taala juga berikan tujuan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala jadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasulullah SAW itu terdapat suri tauladan. Percontohan yang harus ditiru karena dia baik semua. Rasulullah SAW sebagai orang yang memberikan ilmu-ilmu kepada semua manusia, semua makhluk, rahmatan lil alamin. Tidak pilih-pilih siapa dia. Maka suri tauladan yang diajarkan Rasulullah SAW ini ada hadirin mata Allah SWT, menjadikan tolak ukur untuk kesuksesan dan kejayaan manusia. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh, bukan separuh-separuh, bukan sebagian, tapi secara menyeluruh. Artinya apa? Rasulullah SAW mengajarkan tatanan kehidupan itu mulai dari hal yang besar sampai hal yang paling kecil. Di mana bersyahadat itu diajarkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu diajarkan sejak manusia lahir lagi, diazankan. Kita lahir keluar dari rahim seorang ibu kita, lalu diangkat oleh ayahandanya, kemudian diazankan dan diiqomahkan. Ini adalah satu momen pendidikan bagi seorang bayi tersebut. Ini suri tauladan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bukan hanya itu. Tatanan kehidupan, baik masalah muasyarah, muamalah, tata cara ibadah, itu diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan. Bahkan, orang masuk WC pun ada adab dan tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Motong kuku pun ada adab dan tata cara yang diajarkan Rasulullah SAW. Kalau motong kuku itu 3 hari. Hari Jumatnya boleh, hari Kamisnya boleh, dan hari Senin. Dan hari Jumat ini merupakan sunnah untuk memotong kuku. Kata Imam Ghazali, jangan motong kuku hari Rabu. Wallahu a'lam bishawab.
Kata beliau nanti kebuluran. Kebuluran itu hidupnya susah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini kata Imam Ghazali. Gitu. Maka hari Jumat hari ini motong kuku sunnah. Dan tata cara motong kuku pun ditertibkan, diajarkan Rasulullah SAW. Yaitu dimulai dari ibu jari kanan, jari tengah, kemudian kedua jari manis, jari kelingking, lalu kelingking kiri, jari manis, kiri, tengah, telunjuk, ibu jari dan terakhir ibu jari kanan. Ini sunnah yang diajarkan motong kuku. Motong kuku saja diajarkan. Inilah pendidikan yang diajarkan Rasulullah SAW dengan suri tauladannya. Karena itu, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Orang yang ingin sukses, orang ingin bahagia, orang ingin selamat, ingin kejayaan dunia, fa'alaihi bil ilmi, dengan ilmu. Ada seorang siswa pernah bertemu dengan gurunya. Tapi jemaah dirahmati Allah, siswa ini sudah dewasa, sudah bekerja, sudah jadi orang hebat. Pada satu hari dia bertemu gurunya di sebuah pesta perkawinan. Pada saat itu dihampirinya gurunya ini. Dia sapa, "Assalamualaikum guru." "Waalaikumsalam." "Guru masih ingat dengan saya?" Begitu. Gurunya bingung. Siapa ya? Ini maklum Pak, kita kalau sebagai guru kadang-kadang saking banyaknya murid sekian tahun, angkatannya sekian, kadang-kadang tidak tahu lagi mana murid kita. Gitu. Kecuali murid itu yang menegurnya. Maka di saat itu murid itu mengatakan, "Wahai guru, masih ingatkah dengan saya?" Guru tersebut mengatakan, "Tidak, saya tidak ingat nak kepadamu siapa." Siapa? "Saya ini murid Bapak dulu." Gitu. "Ingatkah Bapak peristiwa dulu?" "Peristiwa apa?" "Saya lupa." Gitu. "Dulu waktu di sekolah, ada seorang kawan kami kehilangan jam tangan, lalu dia nangis." Gitu. Maka Pak Guru mengajarkan kepada kami, kemudian mengumpulkan kami semua, lalu disuruh kami berbalik menghadap ke dinding. "Wahai murid-murid, semua sekarang menghadap ke dinding. Dan semua pejamkan mata." Ini kata gurunya. Semua pejamkan mata. Maka di saat murid menghadap ke dinding dan memejamkan mata, di saat itulah guru tersebut menggeledah daripada kantong-kantong siswa. Digeledahlah kantong siswa daripada kantong si A sampai kantong si Z. Dan setelah selesai menggeledah, maka pada saat itu guru kemudian berbalik. "Wahai siswa, sekarang balik kanan, menghadap ke Bapak dan duduk ke bangku masing-masing. Jam tangannya sudah ketemu." Dan diberikanlah jam tangan itu kepada si Ali yang tadi kehilangan jam. "Guru tahu enggak? Yang mengambil itu saya." Kata murid tadi. "Saya yang mengambil, waktu guru menggeledah pas di kantong saya, ketemulah jam itu. Tapi saya heran, di saat guru menemukan jam di kantong saya, guru tidak mengatakan saya malingnya." Gitu. Tapi guru terus ngoreksi dan kemudian menggeledah siswa lain sampai ke ujung. Dan kemudian hari itu saya sangat gugup, saya sangat takut, karena saya ketahuan bahwa di kantong saya ketemunya jam itu. Sehari saya tunggu, 2 hari saya tunggu, tidak ada berita bahwa saya malingnya. Tidak ada berita. Sampai kemudian saya lihat guru Bapak menjadi idola saya, karena pada saat itu saya khawatir, ya Allah, begini toh sikap seorang guru. Akhirnya saya ingin meniru Bapak, ingin jadi orang, akhirnya saya merubah diri saya. Sampai saat ini saya menjadi orang baik, Bapak. "Bapak kenal enggak sama saya?" Gurunya berkata, "Saya tidak kenal." "Kenapa Bapak tidak kenal dan tidak tahu bahwa saya yang mencuri jam itu?" Apa kata gurunya? "Wahai anakku, pada saat saya menggeledah siswa itu mulai dari A, pada saat kalian memejamkan mata, saya juga ikut memejamkan mata. Saya ikut juga memejamkan mata untuk menggeledah kalian satu persatu. Siapa di antara kalian yang mencurinya, saya tidak tahu. Dan saya tidak mau tahu siapa yang dari kalian yang mencuri jam itu. Saya tidak mau anak didik kecintaan saya, anak didik kebanggaan saya, akan malu di hadapan saya pada saat saya mengetahui siapa yang mencuri jam tersebut." Hadirin yang dirahmati Allah, inilah daripada satu ilmu dunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yang menjadikan sebuah iktibar bagi murid ini untuk menjadi orang yang sukses ke depannya. Fa'alaihi bil ilmi, dengan ilmu. Waman aradal akhirah. Waman aradal akhirah. Dan barang siapa yang dia inginkan kebahagiaan akhirat, fa'alaihi bil ilmi, juga perlu adanya ilmu untuk kebahagiaan akhirat. Dunia tadi kita perlu ilmu,
Akhirat juga perlu ilmu. Kenapa akhirat itu? Karena akhirat itu ada. Kalau kita jemaah yang dirahmati Allah SWT melihat ada seorang ibu yang sedang mengandung, maka bayi yang ada dalam kandungan itu tidak akan sadar kapan dia lahir ke dunia. Dia tidak pernah akan tahu kapan lahir ke dunia, dan dia tidak tahu bagaimana bentuk dunia. Karena dia berada dalam perut ibunya. Dia berada dalam perut ibunya. Dia tidak tahu apa itu dunia. Kita sama. Di saat hari ini kita berada di perut dunia, satu ketika nanti kita akan berada di perut kubur, di perut akhirat. Kita tidak tahu bagaimana kubur tersebut, bagaimana akhirat tersebut. Kita belum tahu, karena sama seperti bayi tadi, dia tidak akan tahu dunia. Pada saat dia diberikan tangan oleh Allah, ini tangan untukmu, tiap hari berpanjang, ini kaki untukmu, tiap hari berpanjang, membesar. Maka apa kata bayi? Ya Allah, untuk apa tangan diciptakan untuk aku? Untuk apa engkau berikan aku kaki? Mempersempit tempatku saja dalam rahim ini. Yang biasa aku bergerak enak, lapang, luas. Hari ini sempit, terasa susah. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan daripada apa yang kita inginkan, tidak punya kaki dan punya tangan, lalu pada saat kita lahir ke dunia, apa yang terjadi? Akan terjadi penyesalan seumur hidup kita. Tidak punya tangan, tidak punya kaki di dunia, apa yang akan kita lakukan? Hadirin yang dirahmati Allah, sama hari ini di dunia begitu. Allah Subhanahu wa taala berikan kita perintah salat. Ayo salat. Ayo Allah Subhanahu wa taala perintah kita puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita berzakat. Kalau orang tidak memahami bahwa apa yang diberikan dan diperintahkan Allah Subhanahu wa taala tersebut punya arti nanti setelah kehidupan dunianya, untuk apa kita sholat kalau sholat? Untuk apa kita sholat? Hanya membuang waktu. Gitu. Untuk apa kita berzakat? Berzakat yang mengeluarkan duitku. Aku kan sudah capek hari ini. Selama ini mengumpulkan uang. Capek-capek keluar malam. Capek-capek pagi-pagi bangun. Untuk mengumpulkan duit. Tahu-tahunya disuruh keluarkan. Untuk orang lain. Kalau secara akal mungkin tidak masuk akal dia. Tapi itu perintah Allah SWT. Kalau perintah ini tujuannya adalah untuk bagaimana kita nanti bisa selamat, bisa bahagia, bisa sukses. Seperti mana bayi tadi pada saat diberi tangan dan kaki. Setelah dia lahir ke dunia, dia akan sukses. Oh, tanganku untuk memegang ternyata. Kakiku untuk berjalan, Masya Allah. Ini jemaah dalam Allah SWT hal yang tidak kita ketahui sebelumnya. Tapi setelah kita mengalaminya, baru kita ketahui. Begitupun dengan akhirat. Maka karena itu, fa'alaihi bil ilmi. Perlu ilmunya. Belajar kita tata cara sholat bagaimana. Tata cara baca Quran. Hari ini maaf, banyak orang meninggalkan sholat karena tidak tahu tertib sholat. Banyak orang tidak bisa membaca Quran. Banyak orang tidak bisa mengeluarkan zakatnya karena tidak tahu ilmu zakatnya. Maka ini perlu kita tuntut jemaah dirahmati Allah. Faman aradahuma alaihi bil ilmi. Untuk bahagia dunia dan akhirat juga perlu akan adanya ilmu. Hadirin dirahmati Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala turunkan Rasulullah SAW ke dunia ini adalah tujuannya innama bu'istu liutammi makarimal. Aku kata Rasulullah, bu'istu liutammi makarimal akhlak, diutus ke dunia ini untuk bagaimana menyempurnakan akhlak manusia. Akhlaknya. Akhlak itu adalah satu tingkatan tertinggi dalam suatu kehidupan. Orang yang pintar bagaimanapun, profesor bagaimanapun, di saat sifatnya, hatinya bejat, maka tidak ada punya moral dan dia akan direndahkan. Akan direndahkan. Pernah sempat dosen, Pak, dulu waktu kita kuliah di Jogja. Itu seorang dosen ini, dia satu hari dia mengajarkan satu ajaran dengan kitabnya, terus dia bertanya kepada semua siswanya. Jadi kisah ini. Lalu kata dosen itu, umat Islam itu katanya kolot. Gitu. Umat Islam itu kolot desa, gitu kan, kampungan. Nah, itu siswa bertanya, kenapa Pak Profesor kok bisa kampungan? Masa katanya tidak bisa berpikir panjang. Ayat-ayat Quran, tulisan Quran, Al-Quran dipijak-pijak orang Israel, marah-marah. Al-Quran disobek-sobek, marah-marah, katanya begitu. Kan sesungguhnya Quran yang ditulis itu kan cuma kitab, cuma buku di kertas katanya. Hakikat daripada Quran itu kan ada di Lauhul Mahfuz. Begitu kata beliau. Hakikat Quran itu ada di Lauhul Mahfuz. Tapi yang ada sekarang kan cuma Quran, bentuknya cuma kertas.
Semua terdiam mendengar daripada ceramah dosen ini tadi. Pada saat hening, ada seorang mahasiswa beranjak dan bertanya, wahai guru, maaf Pak dosen, boleh saya maju? Oh silakan, engkau maju. Maka majulah mahasiswa ini. Pada saat dia maju ke depan, lalu dia tanya, Pak Prof, ini buku apa nih? Oh itu buku karangan saya. Sudah hampir 2 tahun saya mengarang, terbuat sebuah diktat ini, begitu tebal saya buat. Ini isinya hebat. Boleh saya pinjam? Kata siswa ini tadi. Oh silakan. Pada saat dia buka diktat itu, dia buka, lalu apa yang dilakukannya? Dia sobek diktat itu. Lalu kemudian diletak di bawah, dipijak-pijaknya. Maka apa yang terjadi? Dosen ini marah luar biasa. Kamu gila ya? Itu buku sudah lama saya buat. Kenapa kau pijak-pijak? Kenapa kau sebel-sebel? Marah dosen. Apa kata mahasiswa ini? Maaf Pak dosen. Ini buku saya pijak. Kok Pak dosen marah? Kan ini cuma kertas. Ini kan bisa dicetak ulang. Ini kan cuma buku. Begitu. Kenapa dosen marah? Hakikat buku ini kan ada di otak Bapak. Kenapa Bapak marah? Apa kata dosen? Itu kan saya capek-capek membuat, mengarangnya. Begitupun dengan Al-Quran, Pak. Bapak bilang Al-Quran itu hanya kertas, hanya selembaran saja. Tapi hakikat Quran itu pada hati-hati kami. Di saat ia dihinakan, di saat ia disepelekan, di saat ia dianiaya, maka kami ikut akan turun tangan untuk membantu dan kemudian membela Al-Quran. Subhanallah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah akhlak yang ingin Rasulullah SAW ubah di dunia ini. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. 23 tahun Rasulullah SAW mereformasi. 23 tahun, bukan waktu yang sebentar. Mereformasi bagaimana orang-orang jahiliyah dari mencintai patung, menyembah patung, untuk dirubah akhlaknya untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah SAW, aku ini diturunkan ke dunia itu seperti mana air hujan. Fakanat minha ta'ifatun ukhra minha. Aku itu diturunkan kadang-kadang seperti air hujan yang ia terkena batu. Hujan itu kadang-kadang terkena batu. Apa yang terjadi pada air pada saat batu itu disirami dengan hujan? Tidak ada artinya. Air akan mengalir begitu saja, habis tanpa fungsi. Ini maksudnya, kata Rasulullah, aku kadang-kadang berdakwah, menyampaikan risalah Islam. Qalu la ilaha illallah tuflihun. Qalu la ilaha illallah tuflihun. Katakan la ilaha illallah, akan bahagia. Tapi banyak orang tidak mau menerimanya. Banyak orang tidak mau mendengarnya. Abu Jahal tidak mau mendengarkan. Abu Lahab tidak mau mendengarkan. Mereka bahkan keras kepala dan menentang tetap akan Islam. Ini aku diturunkan kepada orang-orang seperti ini. Maka jemaah yang dirahmati Allah SWT, kita juga hari ini banyak orang yang tidak mau dengar pengajian. Di saat pengajian dilantunkan, mereka pergi begitu saja. Merasa seolah-olah ada pengajian, ayat-ayat suci Al-Quran didengarkan, mereka kepanasan. Gitu. Ini na'udzubillah, semua na'udzubillah. Takut kita. Khawatir orang-orang seperti ini keras kepala. Pernah satu ketika Amr bin Jamuh lagi bongkar kuburan. Lalu kemudian Tuan Guru Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, ulama tabi'in waktu itu, berjalan dan melihat Amr bin Jamuh lagi gali kuburan. Gitu. Lagi gali kuburan, pada saat itu diperhatikan oleh Tuan Guru Hasan Al-Basri. Ada apa ini Amr bin Jamuh? Kok bisa menggali kuburan? Dan dilihatnya, Amr bin Jamuh menemukan tengkorak. Lalu kemudian ditusuknya tengkorak, itu kemudian dibuangnya. Diambilnya lagi tengkorak berikutnya, ditusuknya lagi, dibuangnya. Lalu ada kemudian tengkorak, ditusuknya, kemudian diciumnya. Aneh sekali. Maka didekatilah oleh Tuan Hasan Al-Basri. Assalamualaikum. Wahai Amr bin Jamuh. Waalaikumsalam Tuan Guru. Kaifahaluk? Alhamdulillah bikhair, saya baik-baik saja. Apa yang kamu lakukan di sini, wahai Amr bin Jamuh? Kulihat engkau menggali kuburan. Engkau menemukan tengkorak. Lalu tengkorak engkau tusuk dengan tongkatmu. Apa maknanya ini? Maka Amr bin Jamuh menjelaskan, wahai Tuan Guru Hasan Al-Basri, aku ingin melihat keadaan tengkorak-tengkorak yang ada di makam ini. Ternyata, kata Amr bin Jamuh, sifat manusia yang ada di dunia
Sifat manusia, akhlak manusia waktu hidup di dunia akan berimbas di saat ia nanti di alam kuburnya. Di saat ia nanti menjadi mayit dalam tengkoraknya. Loh kok bisa seperti itu? Aku tadi kata Ammar bin Jamuh mengambil satu tengkorak, lalu kemudian kuangkat, kutusuk dengan tongkatku ini. Kutusuk telinganya, di saat itu telinga yang kutusuk itu tembus antara telinga kanan ke telinga kirinya. Tembus, Pak. Lalu kubuang tengkorak ini. Kenapa engkau buang? Karena tengkorak ini bukanlah kepala orang yang baik. Loh, kenapa tidak baik? Karena dia pada saat mendengarkan satu kalimat Allah Subhanahu wa taala lewat tangan kanannya akan berlalu saja dengan tangan kita telinga kirinya. Tidak ada artinya. Seperti mana air hujan tadi turun ke batu. Dia diberikan saran, tidak mau mengikuti saran. Diberikan satu hal nasihat, tidak mau mendengarkan nasihat. Romai Rama berkata, percuma air kau siramkan, percuma pupuk kau taburkan, pada pohon bunga mati, mati untuk selamanya. Percuma, Pak. Kalau pohon itu sudah mati kering, disiram pun tiap hari tidak akan hidup lagi dia. Dikasih pupuk bagaimanapun banyak tidak akan hidup lagi. Maka orang-orang seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala matikan hatinya. Dan siap-siap mereka akan masuk ke neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Ini kita khawatirkan dan kita takutkan. Hari ini dalam hati Allah. Ini yang pertama. Maka ada satu ketika seorang anak, dia suka bermaksiat, Pak. Tiap hari keluar rumah bermaksiat. Maka oleh ibunya dilarang, wahai anakku, berhentilah nak. Sholat lagi nak, berhenti lagi nak. Lalu apa kata anak itu? Wah, mama nih, ini kan anak muda nih. Masa saya harus sibuk-sibuk dengan ibadah? Gitu. Tiap hari maksiat. Apa yang dilakukan ibunya? Pada saat anaknya keluar bermaksiat, oleh ibunya dibuatlah paku, dipasang paku ke sebuah dinding. Tiap hari dia berbuat saya dipaku satu paku di dinding. Terus dipaku. Satu hari anaknya nanya, Mak, kok banyak kali paku di dinding itu, Mak? Apa kata mamanya? Nak, itulah maksiat yang kau lakukan. Itulah maksiat yang kau lakukan selama ini. Begitu banyak paku-paku dinding, hitung berapa banyak paku itu, segitu pula maksiat yang kau lakukan. Masya Allah, di saat itu dia sadar, ya Allah, ternyata banyak kali maksiat yang kulakukan selama ini. Aku tidak pernah menghitungnya. Yang biasa hari-hari biasa keluar maksiat, ternyata ibuku menghitungnya begitu banyak. Allahu Akbar. Wahai ibu, bagaimana mak? Aku ingin bertobat. Ini aku ingin bertobat. Melihat maksiat ini aku takut, mak. Aku takut. Kata mamanya, nak, sudah bertobatlah. Minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itulah, hari itu dia berinsaf, dia mandi, kemudian dia pergi ke masjid. Di saat dia melakukan ibadah, maka dicabut paku itu oleh anaknya. Dicabut satu hari, dicabut dua hari, dicabut terus, dicabuti. Sampai kemudian paku itu hilang. Habis karena taubat anak ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai itu anaknya melihat lagi di dinding. Mak, pakunya hilang dah, Mak. Alhamdulillah, nak. Selama ini kau bertobat kepada Allah. Setiap kali engkau bertobat, Mama cabut paku itu. Tapi pada saat melihat itu, anaknya masih menangis. Kenapa engkau menangis? Anakku, Mak. Aku bukan khawatir dengan hilangnya paku-paku itu. Tapi pada saat aku melihat dinding itu, bekas paku itu masih menancap di dinding tersebut. Aku khawatir kalau dosa yang kulakukan selama ini masih ada melekat dalam diriku dan Allah Subhanahu wa taala belum mengampuni. Maka karena itu beberapa ulama mengajarkan kita memperbanyak istighfar setiap hari. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Mari sama-sama Bapak Ibu. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Hadirin jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dengan akhlak Rasulullah SAW
percontohan yang diberikan contoh Rasulullah SAW, ajaran yang diajarkan Rasulullah SAW menjadi sebuah iktibar bagi kita semua untuk mendapatkan keridhaan Allah, untuk mendapatkan kesuksesan dunia wal akhirah. Bukankah kita sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan aku kebaikan di dunia, berikan aku kebaikan juga di akhirat, dan jauhkan aku ya Allah dari api neraka yang begitu dahsyat. Mudah-mudahan pertemuan ini mendatangkan sebuah barakah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita hamba-hamba Allah yang selalu diistiqomahkan dalam setiap amal. Apabila ada benar semata-mata karena Allah, ada kekhilafan karena kebaifan, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf, beri-beri maaf khusus kepada kepala dinas yang maaf tidak bisa bertatap muka dan tidak bisa untuk bertemu langsung. Mudah-mudahan suatu ketika Bapak panggil untuk sama-sama kita bertemu di satu meja untuk sama-sama bersilaturahim mempererat tali ukhuwah Islamiyah. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbiyal a'liyal a'lal wahhab. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Ya Fattah ya Razzaq ya Ghani ya Mughni. Ya Alimu ya Wali ya Arhamar Rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa qalban nafi'a salima rizqan halalan tayyiban wa shifaan wa saqam. Allahumma arzuqna bi husnil khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Haji Saiful Anwar MPD PDI. Acara selesai. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,